hikmah pembelajaran di kanan kiri kita itu banyak. Salah satunya adalah strategi taktik pelatih Barcelona yang baru, Hansi Flick. Ternyata taktik strategi dia yang membuat Barcelona itu tumbuh luar biasa, haus gol ya, dan subur menghasilkan gol, itu bisa diterapkan dalam kepemimpinan Anda. Bagaimana cara menerapkannya? Ikuti video ini hingga tuntas. Anda penggemar sepak bola? Kalau Anda penggemar sepak bola, tentu yang Anda tahu bukan hanya Sintayong ya. Anda juga tahu mungkin kebangkitan Barcelona sekarang gitu ya. Karena begitu Barcelona bangkit, saya pun jadi tertarik ya. Bahkan saya meminta anak saya minta nonton kemarin ketika Klasiko ya, antara Real Madrid sama Barcelona. Jadi anak saya terbang ke Eropa sambil mau jemput ibunya yang sedang nengok cucunya di Jerman. Saya ingin tahu sih kayak apa sih permainan Barcelona yang baru ini di bawah kepemimpinan si Hansi Flick ini. Tapi qadarullah anak saya nggak jadi nonton karena ternyata harga tiketnya satu orang itu 80 juta ya. Dia bersama istrinya berarti kan sekitar 160 juta ya. Dan Barcelona ternyata menang ya, 4-0. Padahal di Real Madrid itu banyak pemain-pemain bintang gitu. Maka sebagai orang yang bergerak di bidang leadership, kemudian saya mengamati ya, siapa ini yang berperan besar terhadap kemenangan Barcelona di Real Madrid, menang juga lawan Bayern Munchen. Menangnya itu selisih golnya besar-besar gitu ya. Padahal Barcelona itu sedang krisis finansial ya, krisis keuangan gitu. Sehingga tidak mampu membeli pemain-pemain yang mahal gitu. Bahkan sekarang sebagian besar pemain Barcelona itu masih muda-muda, masih banyak yang di bawah 20 tahun itu. Tapi prestasinya luar biasa. Dan biasanya suatu klub, suatu tim ya yang finansialnya terbatas ya, berbagai hal juga terbatas, berprestasi itu biasanya karena pemimpinnya. Dalam hal ini karena pelatihnya. Maka kemudian saya tonton tuh video-video Hansi Flick itu, saya pelajari apa yang dilakukan Hansi Flick ya. Ternyata menurut saya Hansi Flick itu menerapkan spiritual leader tuh ya. Saya kebetulan sudah membuat buku atau e-book ya tentang spiritual leader, dan sepertinya ciri-ciri spiritual leader itu sebagian besar ada di Hansi Flick ya. Yang pertama itu, seorang spiritual leader itu perlu menciptakan psychological safety, ya, rasa aman kepada anggota timnya, rasa aman kepada para pemain-pemain untuk bermain sebebas mungkin, tidak terjebak dengan tiki taka gitu ya, tidak terjebak dengan permainan Barcelona sebelumnya gitu, bebas ya. Yang penting kalau pemain depan mencetak gol ya, yang tengah itu bisa menyalurkan bola dari bawah ke atas, dan yang di bawah itu sebisa mungkin bisa menahan gol gitu. Ternyata dengan strategi Hansi Flick ini dia memecahkan rekor baru ya, yang sebelumnya itu dipegang oleh pelatih-pelatih sebelumnya yang susah dikalahkan ya, yaitu apa? Mencetak 37 gol dalam 11 pertandingan ya. Sebelumnya itu 36 gol dalam 11 pertandingan ya oleh pelatih sebelumnya ya. Dan itu susah dikalahkan oleh pelatih-pelatih pengganti. Dan sekarang sama Hansi Flick dilakukan. Itu salah satunya karena Hansi Flick itu menciptakan rasa aman kepada anggota timnya. Begitu juga kalau Anda sebagai seorang pemimpin di tim Anda, di perusahaan Anda, di kantor Anda, di organisasi Anda. Kalau anggota tim Anda itu diberi kebebasan untuk melakukan kesalahan, diberi kebebasan untuk berimprovisasi, diberi kebebasan untuk melakukan inovasi, itu namanya Anda memberikan psychological safety, rasa aman kepada anggota tim, maka mereka akan berimprovisasi, mereka akan berinovasi, mereka akan berkreativitas, mengeluarkan semua kemampuannya, mengeluarkan semua talentanya gitu. Itu yang pertama, psychological safety. Yang kedua, ternyata Hansi Flick ini ya itu juga memberikan tantangan-tantangan kepada anggota tim.
Kepada yang junior, mereka memberikan tantangan, waktu berlatihnya lebih banyak, pengalaman kamu lebih banyak, supaya kamu seimbang dengan yang senior-senior. Kepada yang senior, dia memberikan tantangan apa? Kamu harus melakukan mentorship, kamu harus melakukan pendampingan kepada yang muda-muda. Sehingga perpaduan di depan itu ya, antara yang senior sama yang junior, itu menjadi momok yang menakutkan. Trisula dari Barcelona ini sangat tajam gitu. Itu karena si Hansi Flick ini memberikan sesuatu yang menantang kepada para pemain-pemainnya. Jadi itu ciri yang kedua ya, seorang spiritual leader itu selalu memberikan tantangan ya kepada anggota timnya. Begitu juga kalau Anda ingin anggota tim Anda itu mencapai target atau mencetak gol ya yang spektakuler, target-target yang sudah ditetapkan kepada Anda, ya, maka supaya target itu tercapai, Anda perlu memberikan tantangan kepada anggota tim Anda. Kalau Anda nggak memberikan tantangan, ya, akhirnya loyo dia, ngelokro bahasa Jawanya. Nah, ini juga dilakukan oleh Hansi Flick ini. Kalau Anda ingin lebih dalam strategi seperti apa yang ditetapkan Hansi Flick, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Hansi Flick, banyak videonya di YouTube beredar ya, saya tonton beberapa wawancara tokoh-tokoh sepak bola yang membahas dengan Hansi Flick ini. Salah satu kelebihannya tadi, Hansi Flick ini selalu memberikan tantangan kepada para pemain-pemainnya. Dan yang berikutnya apa? Seorang spiritual leader itu fokus pada tujuan, ya. Dan ternyata Hansi Flick ini selalu mengatakan, tujuan kita main bola mencetak gol. Silahkan improvisasinya dimainkan, terserah kamu, terserah kalian, yang penting mencetak gol. Jangan cuma indah kayak apa? Tiki taka itu kan indah ya, operan dari satu ke satu, sangat enak ditonton, tapi nggak mencetak gol. Buat apa nggak mencetak gol kalau main bola? Kalau dia fokus cetak gol, ya. Dan dia tetap menghormati tiki taka, silahkan diperlakukan, silahkan dimainkan selama bisa nyetak gol. Ini juga bagian ciri dari spiritual leader ya. Tidak merendahkan strategi yang sudah dilakukan oleh pelatih sebelumnya. Beda dengan Koeman kan. Kalau Koeman itu mengatakan tika-tiki itu sudah tidak relevan, itu sudah masa lalu. Sehingga dia menggunakan operan-operan jarak jauh yang membuat Barcelona malah tenggelam gitu ya. Tapi kalau si Hansi Flick ini, tiki-taka itu masih bisa dimainkan, hanya perlu dipoles. Hanya perlu kemudian disempurnakan. Disempurnakannya dengan apa? Dengan memasukkan gol gitu. Jadi Hansi Flick ini menurut saya dia menerapkan spiritual leader dalam kepemimpin dia sebagai pelatih di Barcelona ya. Karena inti dari spiritual leader itu apa? Mampu menciptakan anggota tim yang peaceful warrior. Warrior itu pejuang, petarung ya, tapi hatinya baik. Dan itu terjadi di Barcelona. Pemain-pemainnya itu garang di lapangan, ya, hobinya mencetak gol, ya, hobinya kemudian memenangkan pertandingan, tapi hatinya baik. Dan itu sentuhan dari Hansi Flick, pelatih baru Barcelona. Kalau ini tetap dipertahankan, maka kebangkitan Barcelona akan hadir kembali, dan kepemimpinan Hansi Flick ini juga bisa diterapkan dalam bisnis, bisa diterapkan dalam keseharian Anda di perusahaan, di BUMN, maupun di organisasi yang Anda pimpin. Apa tadi intinya? Ya, ciptakan psychological safety, selalu memberi tantangan, dan fokus pada tujuan yang ingin Anda raih, sambil terus mengapresiasi apa-apa yang sudah dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Coba taktik Hansi Flick ini diterapkan dalam kepemimpinan Anda. Insya Allah Anda akan mulai merasakan spiritual leader hadir dalam kehidupan Anda. Praktekkan.